Selamat pagi GBI BJI Mangga 2 dan GBI Jerusalem. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pagi hari ini, juga untuk memperingati Hari Pentakosta. Biarlah Roh Kudus sendiri yang ada memberikan penghiburan bagi kita. Haleluya, Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman itu, dan kami boleh merenungkan firman itu, Tuhan. Karena kasih kemurahan-Mu, Bapa. Kau urapi hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri, ya Tuhan, yang berbicara. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, kekasih-kekasih Kristus yang setia beribadah bersama keluarga di rumahnya masing-masing. Saya percaya jika dalam situasi dan kondisi pandemik seperti sekarang ini kita masih hidup dan sehat saja, itu sudah puji Tuhan sekali. Hal ini berarti kita masih diberikan kesempatan untuk melihat dan merasakan kasih karunia Tuhan. Saya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa sampai saat ini semua jemaat Tuhan, saudara-saudari seiman, famili dan keluarga, sahabat-sahabat sepelayanan, dan semua handai taulan yang saya kenal, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Haleluya, Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah hidup yang diubahkan, yang saya ambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23. Saya tidak bacakan semua ayat itu. Dengan judul perikopnya, mati dan bangkit dengan Kristus. Saya sangat menghargai saudara-saudari yang ada di rumah jika dapat mempersiapkan HP sucinya sehingga kita dapat fokus bersama-sama di dalam firman Tuhan. Memang yang kita alami bersama sekarang, hidup ini telah diubahkan. Dan kenyataannya demikian. Tetapi hidup yang diubahkan seperti sekarang ini dikarenakan kita yang mau dikuasai oleh keadaan. Sehingga tidak sedikit di antara orang percaya yang menjadi takut akan hari depan, atau menjadi stres, berpikir negatif, goncang dan bimbang imannya, lalu mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri, dan berkurang kepercayaannya akan kuasa Tuhan. Hari ini kabar baik yang ingin saya sampaikan adalah bukan hidup yang diubahkan oleh karena keadaan yang menguasai kita, tetapi hidup yang diubahkan karena kita mampu menguasai keadaan. Sejak bumi dijadikan, Allah telah memerintahkan kepada manusia, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah. Di dalam Kejadian 1 ayat 28. Artinya manusia yang seharusnya menguasai keadaan, dan bukan keadaan yang menguasai manusia. Sebagai orang beriman harus punya prinsip demikian, dan jangan bimbang hati dan mudah menyerah dengan keadaan. Seperti pertama kali ada slogan yang mengatakan perang melawan corona. Begitu korban semakin banyak, berubah lagi slogannya menjadi bersatu melawan corona. Tentunya akan semakin enak si corona menyerang kita, kan kita sedang berkumpul, bersatu, dan enggak menjaga jarak. Ya malah makin gampang si corona menyerang kita, dan korban pun terus bertambah lagi. Lalu
ganti lagi slogannya, bersahabat dengan corona. Bersatu saja sudah kita keok lawan corona, apalagi bersahabat dengan corona. Pasti kita lebih terseok-seok. Siapa sih yang mau bersahabat sama yang mematikan kita? Kalau bersahabat sama yang cantik, yang ganteng, yang selalu ngajak makan dan ngopi, seneng-seneng bareng, pasti semua pun mau. Betul nggak saudara? Nah, ini disuruh bersahabat sama yang mematikan kita. Apakah ini bukan membuat kita semakin mendekati game over? Memangnya corona bisa diajak kompromi jika dijadikan sahabat? Tentu ini akan membingungkan saudara-saudari. Apalagi saya tambah bingung. Sekarang saya dengar ada dirubah lagi slogan itu dengan kata berdampingan dengan corona. Ya ampun, kasihan deh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah suatu contoh kalau kita mau dikuasai keadaan. Hidup yang dikuasai keadaan tidak akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi jika kita yang menguasai keadaan itu, maka hidup kita pasti berubah menjadi lebih baik. Dan itulah yang benar. Memang 6 bulan terakhir ini sejak Desember 2019 sampai sekarang, Ibu kota Jakarta mengalami serentet bencana yang membuat kehidupan kita semakin sulit. Mulai dari banjir di akhir tahun 2019, kemudian banjir lagi di awal tahun 2020. Dan dilanjutkan dengan pandemi COVID-19 ini. Lalu meluas COVID tersebut ke berbagai kota di Indonesia. Sampai kita mengalami PSBB seperti sekarang ini. Kehidupan normal kita sehari-hari sudah terhenti 2 bulan lebih. Semua aktivitas rutin yang biasa kita lakukan terhenti. Bahkan ada banyak kegiatan usaha yang bukan saja terhenti 2 bulan, tetapi terpaksa harus menyerah dan terhenti selamanya. Pendapatan pun, penghasilan atau pemasukan pun mengalami hambatan, stuck. Hal ini sangat menyusahkan kehidupan banyak orang, bukan di Indonesia saja, tetapi dialami di seluruh negara di dunia ini. Bagi mereka yang memiliki materi cukup pangan, cukup papan, cukup sandang, mungkin dalam masa PSBB ini mereka tidak terlalu menderita. Tetapi bagi mereka yang berkekurangan di masa PSBB ini, pasti hidupnya akan semakin menderita dan terseok-seok memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Mereka bukan saja kehilangan pendapatan, tapi juga ada yang kehilangan pekerjaan. Bahkan sampai ada kehilangan orang tuanya yang sebagai tulang punggung keluarganya. Bagaimana mereka bisa memikirkan untuk kebutuhan hari esok? Untuk kebutuhan hari ini saja, mereka tidak tahu harus dapatkan dari mana. Dan tidak ada satu teori apapun yang menjamin kapan keadaan dan kondisi ini akan berakhir dan kembali normal. Yang jelas, semua manusia di bumi ini sedang memasuki masa hari-hari yang semakin sukar. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 yang mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Beberapa bulan ke depan sampai di penghujung tahun 2020 ini, semua manusia di bumi akan menghadapi suatu keadaan dan kondisi kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Mau tidak mau kita akan memasuki masa new normal. Karena tidak ada satu negara pun yang sanggup menetapkan status lockdown dalam waktu yang lama. Dan setiap negara akan menerapkan standarnya masing-masing. Di Indonesia pun mungkin akan menerapkan paduan lengkap new normalnya sendiri. Sehingga wajib dilakukan oleh setiap penduduknya. Kebiasaan hidup kita akan diubah dengan aturan-aturan yang baru. Dan semua penduduk wajib mentaati aturan-aturan baru di negaranya masing-masing. Jika kita tidak mentaati aturan-aturan tersebut, maka pasti ada sanksinya. Beberapa contoh dalam memasuki masa new normal misalnya. Saat kita mau naik lift di mall atau gedung perkantoran, kita tidak lagi memencet tombol dengan jari, melainkan dengan pedal yang diinjak dengan sepatu atau alas kaki yang terpasang di lantai, yang diberi tanda naik atau turun serta nomor lantainya. Mungkin juga di antara kita tidak ada jabat tangan lagi atau cipika-cipiki. Kebiasaan ini digantikan dengan saling menundukkan kepala, membungkukkan badan, atau saling soja. Keseharian kita jika keluar rumah harus pakai masker, pakai sarung tangan, bawa sanitizer. Tidak boleh batuk dan membangkis di sembarang tempat. Kalau dulu kita membangkis orang bilang bless you, tapi coba sekarang jika kita batuk dan membangkis di sembarang tempat, orang pasti akan bilang I hate you. Uang kartal pun mungkin akan diganti dengan digital currency. Dan kita harus memiliki dompet currency-nya sehingga terhindar dari virus apapun. Info di Cina katanya dan di Swiss sudah memulai dengan digital currency tersebut. Cepat atau lambat, setiap negara pun akan mengikutinya. Dan pada akhirnya akan mengarah kepada penanaman chip di dalam tubuh manusia. Saya juga mendapat info dari grup WA bahwa setiap tamu yang masuk ke negara Malaysia per 1 Juni besok akan dikenakan biaya karantina yang cukup besar. Hal ini saya belum tahu kebenarannya dan perlu diklarifikasi. Tetapi jika hal ini benar, maka kemungkinan setiap negara akan menerapkan hal yang sama. Dan pasti biaya keluar negeri akan semakin mahal. Orang Indonesia pun jika berobat ke Penang tidak menjadi lebih murah lagi. Berpergian ke luar negeri tentunya tidak semurah dulu lagi. Mungkin juga kursi di dalam ruang ibadah tidak boleh rapat-rapat lagi, tetapi harus berjarak. Acara ramah tamah pun setelah ibadah mungkin tidak diperbolehkan lagi. Mungkin juga saat sakramen perjamuan kudus, roti yang biasa dibagikan kepada jemaat sekarang mungkin harus dibawa oleh setiap jemaat dari rumahnya masing-masing. Physical distancing di segala sektor kegiatan harus sesuai SOP. Hal ini berarti harus mengurangi kuantitas manusianya atau sebaliknya memperluas atau memodifikasi area space-nya. Apapun yang dilakukan kedua-duanya tentu berpengaruh terhadap penambahan biaya operasional dan pada akhirnya mengakibatkan biaya hidup yang semakin mahal. Pada prinsipnya, dalam masa new normal akan dirasakan kehidupan yang semakin berat dan sukar. Gelombang krisis ekonomi dunia cepat atau lambat pasti akan terjadi. Persaingan usaha akan semakin ketat.
biaya kehidupan semakin tinggi. Sedangkan karyawan semakin banyak yang di PHK. Kejahatan pun akan meningkat, penyakit baru pun akan timbul, dan setiap orang akan mementingkan dirinya sendiri dan hidup menuruti hawa nafsu kefasikannya sendiri. Semua hal tersebut telah diingatkan di dalam firman-Nya. Tetapi yang saya ingin sampaikan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keadaan apapun yang terjadi di hari depan nanti maupun di masa new normal, janganlah takut. Sekali lagi saya katakan, janganlah takut. Sebab firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita di dalam Wahyu pasal 6 ayat 6b. Tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur itu adalah kekasih-kekasihnya Tuhan, yaitu saudara-saudari dan saya yang diurapi dan yang disukai Tuhan. Sebab minyak adalah lambang urapan dan anggur adalah lambang kesukaan. Oleh karena itu, janganlah kita takut dan menyerah, sebab ada satu penolong setia yang selalu menyertai kita. Jika kita percaya dan memohon kepadanya, agar penolong itu tinggal di dalam kita dan memimpin seluruh kehidupan kita. Penolong itu ialah Roh kebenaran yang Yesus mintakan kepada Bapa untuk diberikannya kepada saudara dan saya. Dunia memang tidak mengenal Roh kebenaran itu, tetapi kita mengenal Roh kebenaran itu melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan Roh kebenaran itulah yang menyertai kita selama-lamanya dan tinggal di dalam kita. Haleluya. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 menegaskan, Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya ulangi, menyertai kamu, menyertai saudara dan saya selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah satu-satunya yang membuat hidup kita diubahkan, yaitu Roh kebenaran atau Roh Allah yang kita kenal dengan Roh Kudus. Dengan bersedianya kita menjadi tempat bait Roh Kudusnya, kita pasti dipimpinnya di dalam segala kondisi dan keadaan apapun. Demikian pula di dalam memasuki masa new normal. Demikian pula kita yang percaya akan dipimpinnya sampai hari-hari terakhir dan sampai selama-lamanya. Dan bersedianya kita menjadi bait dari Roh kebenaran atau Roh Kudusnya itu. Maka yang semula kita lemah, Ia pasti memberi kekuatan. Yang tubuhnya sakit, Ia pasti memulihkan. Yang putus asa, Ia pasti memberikan pengharapan. Yang berkatnya dipersulit orang lain, Ia pasti membukakan pintu berkat baru lainnya. Yang tidak mampu melakukan sesuatu, Ia pasti mengajarkannya. Yang mau berbuat dosa, Ia pasti mengingatkan firman-Nya. Yang bersedih, Ia pasti menghiburnya dan memberi damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Prinsipnya, dengan ada Roh kebenaran yang ada di dalam kita, Dia memimpin
dan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Yohanes pasal 14 ayat 26 menegaskan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hanya Roh kebenarannya yang kudus itu yang sanggup mengubah kita kepada kebenaran dan menjadikan kita minyak dan anggur Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita khawatir dan takut akan hari-hari depan. Kita harus berani menjalani hidup ini. Memang badai yang kita lalui sama, tetapi perlengkapan, perlindungan yang kita bawa berbeda, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudusnya yang berdiam di dalam kita. Haleluya. Saya sangat menghargai saudara-saudari yang sedang berhadapan dengan saya sekarang. Dan saya sangat menyayangkan sekali apabila sebagai seorang percaya kita tidak dipenuhi Roh kebenaran atau Roh Kudusnya itu. Sebab tanpa Roh kebenaran atau tanpa Roh Kudusnya, kita tidak mempunyai tanda kepemilikan Tuhan dan jaminan. Sekali lagi, kita tidak mempunyai tanda kepemilikan Tuhan dan jaminan untuk menerima apa yang telah Tuhan sediakan buat kita. Ditegaskan pula di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22 yang berbunyi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudusnya dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa. Jaminan apa, saudara-saudari? Ditegaskan lagi di dalam Efesus pasal 1 ayat 14 yang memperjelas tentang jaminan ini, yaitu dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, bukan sebagian, bukan setengah atau 3/4, tapi seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Menjadi seorang percaya saja tidak cukup kuat tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, orang percaya mudah dikuasai hawa nafsu dan kedagingannya sendiri, serta mudah dikuasai oleh kuasa-kuasa dosa lainnya, atau ia rentan dan lemah jika dikuasai oleh keadaan sekelilingnya. Itulah sebabnya sangat disayangkan sekali jika ada orang yang percaya tetapi ia cepat membawa perasaan hatinya, cepat emosi, cepat tersinggung, cepat berprasangka negatif, cepat menilai dan menghakimi orang lain. Bahkan cepat berkata, kata Tuhan ini, kata Tuhan itu, seakan-akan ia lebih dekat dengan Tuhan atau lebih benar dari orang lain. Hal ini berarti ia belum dapat menunjukkan sifat Roh kebenaran itu, yaitu penguasaan diri. Jika ia belum bisa menunjukkan penguasaan dirinya, bagaimana ia bisa dikatakan dipimpin oleh Roh kebenaran itu? Adakah amin, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Tetapi seorang percaya yang dipenuhi oleh kebenaran atau Roh Kudusnya itu adalah seorang yang memiliki sifat-sifat Roh kebenaran itu. Ia sanggup menguasai keadaan dan bukan yang dikuasai keadaan. Inilah tolak ukur seorang percaya yang hidupnya diubahkan. Sebab apa yang ia perbuat dan yang
dilakukannya bukanlah atas kemauannya sendiri, melainkan atas kehendak roh kebenaran itu yang dipimpin olehnya, dan yang memberitahukan dan mengajarkan kepadanya, sehingga apa yang diperbuatnya itu selalu memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Minggu terakhir di bulan Mei ini bertepatan dengan hari pencurahan Roh Kudusnya yang terjadi di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak dan saya tergerak berdoa bersama saudara-saudari untuk meminta kepada Bapa roh kebenaran itu agar dicurahkan kepada kita semua. Maukah saudara menerima roh kebenaran itu dan menjadikan hidupmu, tubuhmu ini baitnya? Jika saudara mau bersedia menerimanya, saya ingin mengajak berdoa bersama-sama. Angkatlah kedua tangan saudara ke atas, dan saya akan memimpin berdoa. Dan apabila ada roh yang menjamah dirimu, menjamah engkau, bersyukurlah, ucaplah terima kasih, terimalah, mintalah kepenuhan Roh Kudus itu. Saya percaya roh yang sama yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu juga berlaku pada saat sekarang. Mari kita berdoa bersama. Ya Aba, ya Bapa Surgawi yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekarang bersama-sama saudara-saudari seiman sedang mengangkat kedua tangan kami ke atas di tempat kami masing-masing. Kami memohon kepadamu sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh siapapun kecuali oleh Engkau sendiri, yaitu roh kebenaran, the Spirit of Truth, yang akan memimpin hidup kami ke dalam seluruh kebenaran. Sebab kami percaya akan firman-Mu. Apabila roh kebenaran itu berkata-kata, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang ia dengar daripada-Mu. Dan roh kebenaran itulah yang memimpin hidup kami untuk selalu memuliakan Engkau, ya Bapa. Dan roh kebenaran itu juga yang akan memberitahu kami hal-hal yang akan datang. Oleh karenanya kami mohon kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah, penuhilah hidup kami dengan roh kebenaran itu mulai saat sekarang. Dan kami serahkan segenap tubuh ini menjadi bait Roh Kudus-Mu. Oh, terimalah Roh Kudus itu di dalam hidupmu. Terimalah. Jadikanlah tubuhmu bait Roh Kudusnya. Uramayasa. Urabai. Haleluya. Adonai. Terima kasih Tuhan. Terimalah roh kebenaran itu. Jadikanlah hidupmu baitnya. Hidupmu akan berubah. Penuhilah. Haleluya. Ubahlah kami ya Tuhan menurut kebenaran-Mu, sehingga kami layak menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan yang telah menerima roh kebenaran yang kudus itu, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita kembali ke firman. Saya tadi sudah mengatakan siapkanlah HP suci saudara. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23. Tapi saya tidak bacakan semua. Saya ingin sampaikan apa yang harus menjadi kekuatan di dalam hidup kita supaya hidup kita ini diubahkan.
Mari kita sama-sama baca Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sekali lagi saya ulang yang terakhir, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya hidup yang diubahkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersedia menjadi bait kudusnya, dan roh kebenarannya tinggal di dalam kita. Sekarang kita sedang dalam proses yang diubahkan. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi tanda bahwa kita sedang dalam proses hidup yang diubahkan? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebab setiap kita masih ada tersedia kesempatan. Kita punya waktu untuk bisa hidup ini dirubahkan. Hidup ini diubahkan maksud saya. Kita harus menyadari bahwa hidup kita bukannya aku lagi, tetapi roh kebenarannya itu ada di dalam kita. Roh kebenaran itu kudus dan suci, sedangkan tubuh kita berdosa. Jika yang suci maksud saya mau tinggal di dalam yang berdosa, maka ini adalah suatu pemberian kasih karunia terbesar kedua yang diberikan Bapa kepada manusia. Di mana kasih karunia terbesar yang pertama adalah pemberian anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Dan pemberian kasih karunia terbesar yang kedua dari Bapa kepada manusia adalah roh kebenarannya yang kudus. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17a. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Maka sempurnalah pemberian kasih karunia Bapa kepada manusia. Pemberian anaknya yang tunggal itu kepada manusia adalah pengorbanan yang maha agung, maha mulia, maha terbesar di sepanjang sejarah bumi ini ada. Sedangkan pemberian roh kebenaran yang kudus kepada manusia adalah jaminan bermeterai yang sah agar kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 14 yang tadi saya sudah bacakan. Jadi satu tanda hidup yang diubahkan bagi orang percaya yang saya dapat dari renungan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 adalah menjadi saksi firman-Nya yang berani, dan bukan menjadi saksi firman-Nya yang takut. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya diberkati dengan kata sifat berani ini. Mereka yang berdoa di sini adalah orang-orang yang percaya. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, langsung ada satu perubahan, hidup yang diubahkan, yaitu menjadi saksi firman-Nya yang berani, bukan yang takut. Hidup kita telah diselamatkan, hidup kita telah diubahkan dan dibarui
bukan oleh karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena rahmat-Nya dan karya Roh Kudus-Nya. Titus pasal 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup yang diubahkan bagi orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus adalah menjadi saksi firman-Nya yang berani. Sekali lagi saya katakan berani. Berani supaya mudah diingat, saya singkat perpanjangannya menjadi berbahagialah engkau, rahmat Allah nyata dan indah. Ketika hidup kita diubahkan dan menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang berani, maka saudara dan saya pasti berani. Kita diselamatkan dan diubahkan oleh karena rahmat Allah, dan kehidupan kita akan diubahkannya. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dan janganlah kita menjadi saksinya yang takut. Sebab kalau takut, seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan takut saudara menghadapi hidup ini. Kita harus terus maju. Bersama roh kebenaran itu, hidup kita diubahkan. Akan lebih baik, semakin hari lebih baik, dan bertambah baik. Jangan takut, sebab jika kita takut, tidak ada kemauan dan keberanian untuk melayani Tuhan. Tidak ada kemauan atau keberanian untuk melayani Tuhan. Jadi kita harus menjadi saksi yang benar dan berani. Amin. Haleluya. Keberanian yang bagaimana yang membentuk hidup yang diubahkan. Kita kembali ke dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Saya bacakan, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, keberanian yang harus kita lakukan, yang membentuk hidup yang diubahkan. Karena kita semua dalam proses hidup yang diubahkan. Berarti kita harus mengambil keputusan pertobatan total. Tentunya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa kita. Jangan main-main lagi. Jangan setengah-setengah. Sayang kepercayaan kita yang sudah kita percaya kepada Tuhan. Kita harus mengambil keputusan itu untuk pertobatan total. Dan kita juga harus menolak perbuatan-perbuatan jahat lagi yang biasa kita lakukan. Dan kita juga harus menolak diri menjadi hamba dosa lagi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, ya, yang membentuk hidup yang diubahkan adalah berani menolak setiap keinginan dan kesempatan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, memang ini berat, tapi kalau kita mau hidupnya diubahkan, kita harus berani menolak setiap keinginan dan kesempatan dosa. Hal yang kedua, yaitu kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, ayat ini memberikan penjelasan bahwa kita dibaptis bukan hanya untuk hidup baru,
menjadi lahir baru, tapi kita juga harus bisa dibaptis dalam kematiannya. Kita harus menyadari bahwa dengan menerima baptisan, bukan hanya lahir baru saja, tetapi kita harus siap juga memikul salib sendiri dan berjalan di dalam kebenarannya itu. Dan kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Sebab kalau kita berani dibaptis untuk lahir baru, berarti kita juga harus berani dibaptis dalam kematiannya. Meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan lama kita yang jahat. Kebiasaan lama kita yang selalu melakukan dosa. Kebiasaan kita yang tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus kuburkan di dalam baptisan itu. Haleluya. Sebab di dalam Kolose pasal 2:12 juga mengatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi keberanian kedua yang membentuk hidup yang diubahkan adalah berani dibaptis dalam kematiannya. Artinya bukan kita harus mati, kita harus mematikan segala kebiasaan lama kita yang tidak baik, yang menjadikan kita berdosa. Kita harus matikan semua itu. Haleluya. Yang terakhir, kita baca Roma pasal 6 ayat 13 dan 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenarannya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah berani untuk melakukan penolakan terhadap setiap keinginan dan kesempatan dosa. Kita sudah berani dibaptis di dalam kematiannya. Dan yang terakhir, kita harus berani berserah total segenap tubuh, jiwa, dan roh. Dan jadikan hidup kita ini yang masih hidup, jangan yang sudah sakit, jangan yang sudah tidak berdaya, tapi yang masih hidup, yang masih sehat saat sekarang, kita harus jadikan senjata kebenarannya. Ketiga hal keberanian inilah yang akan membuat kita merubah hidup kita menjadi lebih baik. Hidup yang diubahkan, hidup yang menguasai keadaan dan bukan yang dikuasai keadaan. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita menjadi orang percaya yang seperti gelas kaca. Hari ini ketika kita dapat berkat, kita gembira, kita sukacita, seperti diisi dengan air es. Besok ada masalah, kita diisi dengan air panas. Besok lagi air dingin, besok lagi air panas. Berarti sebentar lagi gelas itu akan pecah. Kita adalah baik Allah. Kita tidak bisa seperti gelas itu. Hidup kita tidak bisa diubahkan. Kita juga tidak bisa seperti termos. Termos bisa menahan panas berapa lama? Paling lama 2 hari. Kalau saudara meminum kopi, setelah 2 hari air yang ada di termos itu mungkin sudah suam-suam kuku. Hidup kita juga tidak bisa seperti termos. Mula-mulanya saja panas, tapi kemudian dingin. Demikian juga hidup kita
tidak bisa seperti termometer yang ada dipasang di tembok-tembok. Jika suhu panas, dia naik. Jika suhu dingin, dia turun. Artinya termometer itu dikuasai oleh lingkungan, keadaan, suhu di sekitarnya. Kita tidak bisa menjadi orang yang percaya seperti itu. Kalau ada berkat kita senang, nggak ada berkat kita murung. Amin, saudara. Kita harus menjadi Kristen yang lebih baik daripada itu. Kita harus menjadi Kristen apa, saudara? Kita harus menjadi Kristen seperti AC, yaitu ada inverternya. Kenapa saya katakan ada inverternya? Kita harus menjadi AC yang ada inverternya. Iman kita harus seperti itu. Jika udara panas, mesinnya menghidupkan AC itu sehingga mendinginkan ruangan. Jika ruangan itu dingin, mesinnya langsung mati dan dia langsung menyesuaikan supaya suhu udara di dalam ruangan itu konsisten, stabil. Dan ketika udara yang disedotnya itu kotor dan yang keluar adalah yang bersih karena dia inverter. Saudara, kasih dalam Tuhan, kita harus seperti itu. Artinya kita harus bisa menguasai keadaan seperti inverter itu. Dan kita harus bisa menyaring apa yang baik dalam hidup kita. Dan kita keluarkan pula yang baik seperti inverter itu. Sehingga hidup kita diubahkan. Dan hidup kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulannya, hidup yang diubahkan adalah hidup yang bukan dikuasai keadaan, tetapi hidup yang sanggup menguasai segala keadaan. Hidup yang diubahkan adalah hidup yang tidak dikuasai oleh kedagingan, tetapi hidup yang dikuasai oleh roh kebenaran. Bukan roh kebenaran yang dikuasai oleh kita, tapi biarlah roh kebenaran yang ada di dalam kita memimpin kita, menguasai kita, dan mengajarkan kita. Hidup yang diubahkan adalah hidup yang memerlukan kepenuhan roh kebenaran dan kesetiaan menjadi pelaku firman-Nya. Hidup yang diubahkan adalah hidup yang memiliki sikap keberanian sebagai saksi firman-Nya yang benar. Berani di dalam menolak setiap keinginan dan kesempatan dosa. Berani dibaptis di dalam kematian-Nya. Berani berserah total segenap tubuh, jiwa, dan roh. Dan jadikan hidup ini sebagai senjata kebenarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya firman ini menjadi rema dan hidup kita dalam proses perubahan dan roh kebenaran itu selalu menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, shalom. Sidang jemaat Tuhan yang kasihi GBI Yerusalem dan GBI Jemaat 2. Kita telah sama-sama mendengarkan kepenuhan Tuhan. Terima kasih bagi hambanya Pak Firman yang telah sharing firman Tuhan pagi hari ini. Adapun firman Tuhan mengatakan biarlah kita yakin ada suatu penjaminan yang penuh dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin berani untuk melangkah berjalan bersama Dia, karena Dia Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebab itu biarlah di tengah pandemi ini kita juga berani melangkah bersama Tuhan. Karena apa? Ada pernyataan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Rohnya telah dicurahkan, telah hadir dalam kehidupan kita, dan kita merasakan berjalan bersama Dia. Sehingga apa? Tidak ada rasa takut lagi, tidak ada kebimbangan, dan kita hidup dalam penyerahan kepada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Firman yang telah sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Itu pertama, minggu depan kita tetap masih dalam ibadah online.
Minggu depan kita masuk dalam minggu pertama. Kita akan menjalankan sakramen perjamuan kudus. Biarlah kita masing-masing mempersiapkan di rumah masing-masing minggu depan roti atau boleh biskuit, dan juga untuk minum boleh siapkan air putih, air teh atau anggur dan sebagainya, atau sirup, agar kita boleh mempersiapkan segalanya dengan baik. Dan yang kedua adalah kita sama-sama terus ikuti daripada perkembangan informasi dari pemerintah, di mana untuk memasuki era new normal ini, kita juga gereja sedang berbenah. Kita sudah siapkan wastafel untuk orang dewasa, lalu juga wastafel untuk anak-anak PAUD dan juga sekolah minggu. Pada waktu mereka makan masuk kelas, mereka harus cuci tangan dan sebagainya. Lalu jangan lupa kita mau bawa masker. Setiap kita ke rumah ibadah harus pakai masker. Kemudian ketika sampai jumpa Tuhan, ada penyemprotan untuk hand sanitizer dan juga disinfektan. Lalu untuk jarak tempat duduk, kita akan dibagi jarak sebagian rupa. Jangan sampai terjadinya ada suatu penyebaran. Maka itu harus jaga jarak dengan baik. Dan juga setelah ibadah pun tidak ada acara kumpul-kumpul lagi, harus segera bisa kembali ke masing-masing. Biarlah kita berdoa terus agar vaksin daripada virus COVID-19 ini segera dapat terrealisasi, sehingga semua itu dapat melewati daripada pandemi ini dengan baik. Dan jika memang Tuhan izinkan dalam bulan ini, dalam bulan Juni ini, di Indonesia akan mengadakan uji coba daripada vaksin ini kepada manusia. Kita doakan terus biar Tuhan pakai para ilmuwan kedokteran di Indonesia dan juga di negara dunia ini untuk dapat menemukan vaksin yang benar-benar punya satu kualitas yang prima, yang baik, yang aman, untuk dapat menyelamatkan kehidupan manusia. Kita doakan terus bagi mereka yang sedang terjangkit, biarlah kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan biarlah kita doakan agar masyarakat Indonesia, masyarakat dunia ini boleh sadar untuk hidup lebih sehat lagi dalam memasuki era new normal ini. Oke, Bapak Ibu, jika memang Bapak tergerak untuk memberikan persembahan, kiranya Bapak Ibu boleh mempersembahkan pada rekening yang gereja yang tertera dalam layar kaca ini. Biarlah masing-masing memberi dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Di tengah-tengah kesulitan ini, kita dapat memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita menerima doa berkat, kita akan sebuah lagu bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan atas segala pimpin penyertaan-Mu hingga akhir daripada ibadah online pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus meneruskan akan apa yang telah disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, biarlah berkati dan juga dalam kehidupan rumah tangga bersama anak, menantu, cucu, dan juga cucu yang kedua telah lahir. Kami turut bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pimpin bagi sidang jemaat-Mu GBI Yerusalem dan GBI Bijimanga II dalam menghadapi pandemi ini Tuhan dengan rasa syukur.
Biarlah Tuhan berkati setiap kehidupan mereka semua dan rumah tangga masing-masing, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berdoa untuk bangsa kami Indonesia, lawat bangsa kami yang besar ini Tuhan. Mampukan para pejabat tinggi negara kami dapat mengelola dengan negeri ini dengan baik Tuhan Yesus. Dan juga kami doakan untuk tim gugus tugas agar mereka boleh bekerja semaksimal mungkin. Para tim medis, perawat, relawan dan juga TNI Polri yang terus menegakkan disiplin untuk masuk ke era new normal ini Tuhan. Mempercaya bagi bangsa Indonesia boleh melewati semua itu dengan baik. Berdoa untuk para ilmuwan khususnya di bidang medis Tuhan, yang mereka terus bekerja keras menemukan akan vaksin daripada COVID-19 Tuhan boleh terlaksana dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pada akhirnya kami boleh bersyukur lawat sekali lagi bangsa yang besar ini Tuhan. Jamahan kasih kamu Tuhan ada pada kami semua. Hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, penyakit atau kelemahan tubuh, Tuhan lawat. Tuhan pimpin mereka semua, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga mereka mengalami perubahan apapun dalam masalah rumah tangga, hamba percaya Engkau hadir dalam mereka. Engkau selalu berikan damai sejahtera, sukacita, penghiburan daripada Roh Kudus ada pada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami umat-Mu siap menerima berkat-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan yang saya kasih, kita mengangkat tangan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus yang menjadi pusat kebenaran hidup kita dan pusat daripada penyembahan hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui kita kasih rahmat daripada Putranya yang tunggal, melalui persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.